Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Grenata Naila Stopo akan membawakan podcast yang berisi tentang deskripsi keterkaitan tari dengan bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau yang sering disebut dengan MPLB. Pertama-tama perlu kita ketahui pengertian tari dan jurusan MPLB. Apa sih itu? Pengertian tari secara umum merupakan ungkapan ekspresi jiwa manusia yang disalurkan melalui gerak ritmis, indah, beraturan, yang memiliki makna serta tujuan tertentu. Sedangkan pengertian MPLB merupakan perubahan nama dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Perubahan ini berdasarkan nomenklatur spektrum pembelajaran SMK Kemendikbud RI. Bidang ini mempelajari tentang segala jenis kegiatan kantor, serta dibekali dengan kemampuan berkomunikasi. Mungkin sebagian orang berpikir, apa mungkin ada keterkaitannya antara tari dan bidang perkantoran? Ini menjadi sebuah tanda tanya. Dari pengertiannya saja sudah berbeda jauh. Bagaimana bisa dikaitkan? Namun, bila ditelisik ke dalam, jelas ada beberapa keterkaitannya. Penasaran bukan? Kira-kira apa sih? Memang, tidak semua ada kaitannya, tetapi kita dapat melihat dan tarik kesimpulan dari sudut pandang yang bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tata rias atau make up. Langsung saja saya sebutkan apa saja keterkaitannya tata rias tari dan tata rias perkantoran. Tata rias sendiri banyak berfungsi dalam pertunjukan tari. Beberapa contoh fungsinya adalah untuk menyempurnakan penampilan wajah penari, untuk menggambarkan karakter tokoh, dan lain-lain. Begitu juga dalam perkantoran. Tata rias juga sangat diperlukan dalam perkantoran. Berikut ini contohnya. 1. Digunakan saat interview kerja agar terlihat lebih kompeten dalam bekerja dan meyakinkan saat melakukan interview. 2. Digunakan saat bekerja baik di luar maupun di dalam kantor agar terlihat lebih menarik dan memberikan kesan menyenangkan dalam kantor. Hal ini sangat diperlukan, terutama menjadi seorang resepsionis, customer service, sekretaris, dan jenis layanan lainnya. Ketiga, digunakan saat melakukan presentasi di kantor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri dan agar dapat meyakinkan para audiens. Oke, next. Pada bagian kedua, yaitu tata busana. Dalam seni tari, fungsi busana adalah untuk membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari, memberi nilai tambah pada segi estetika dan etika, membantu memperjelas tema tari. Tata busana dalam tari bisa digunakan untuk bidang MPLB juga loh teman-teman. Berikut beberapa contohnya. 1. Selendang. Selendang bisa dialihfungsikan menjadi shawl, merupakan salah satu busana yang bisa digunakan saat bekerja di kantor agar terlihat lebih menarik dan mungkin bisa menjadi ciri khas para pegawai kantor. 2. Manset merupakan pakaian yang sering dibutuhkan dalam seni tari dan perkantoran. Pada saat kita menggunakan rompi atau blazer yang tidak ada kancingnya, tentu saja kita membutuhkan manset agar terlihat lebih sopan. 3. Baju batik. Salah satu yang paling sering ditemui dalam seni tari yaitu baju batik. Baju batik juga dapat ditemui dalam perkantoran, contohnya seragam hari-hari yang sudah ditentukan oleh kantor atau untuk memperingati hari-hari penting lainnya. 4. Jas. Dalam seni tari, jas cukup sering digunakan dalam tari modern, seperti tari tango dari Argentina, tari salsa, dan
tari flamenco dari Spanyol. Sedangkan dalam bidang perkantoran, para pria menggunakan jas setiap hari untuk bekerja. Bagian ketiga sekaligus bagian terakhir adalah properti. Fungsi properti adalah media pembantu dalam penyampaian makna maupun pesan dari tari yang ditampilkan. Langsung saja saya sebutkan properti tari yang dapat digunakan dalam perkantoran. 1. Ikat pinggang. Jika dalam tari, ikat pinggang sering digunakan untuk menambah kesan menarik dan pelengkap. Dalam perkantoran, ikat pinggang berfungsi untuk mengeratkan celana atau rok, atau dalam ikat pinggang biasanya ada logo perusahaan atau instansi-instansi tertentu agar lebih memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bekerja di perusahaan itu. 2. Sepatu high heels. Properti ini juga sering digunakan dalam tari modern. Di perkantoran, para wanita juga sering menggunakannya. Dalam catatan, heelsnya tidak boleh terlalu tinggi. 3. Sapu tangan. Dalam tari serampang 12, properti tari ini digunakan untuk bagian penutup dengan cara penari menyilangkan sapu tangan dan menari bersama. Nah, sedangkan di perkantoran, sapu tangan dapat digunakan saat menghadiri acara makan bersama dengan atasan ataupun dengan klien penting lainnya. Fungsinya sebagai alat bantu kebersihan pribadi. 4. Aksesoris tambahan seperti kalung, gelang, cincin, jepit rambut, ikat rambut lainnya juga dapat digunakan dalam dunia perkantoran dengan syarat tidak boleh berlebihan. Nah, setelah kalian mendengarkan podcast saya, tentunya kalian telah mengetahui apa saja keterkaitan tari dengan bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya harap kalian bisa memahami dan podcast ini dapat bermanfaat. Saya Nathaniela Sopo, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. See you next time.